Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, Ketua RW 13 beserta jajarannya, Akhirul Kiram Ustaz Haji Nur Zakaria, guru ngaji kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata beliau, Rasulullah SAW berkata, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma fayab'asu saroyahu wadnahu minhu manzilatan a'damuhum fitnatan fayaji'u ahaduhum qala qad fa'altu kaza wa kaza qala iblis ma sana'ta syai'an thumma yaji'u ahadun akhar ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina mar'atihi qala iblis ni'ma anta atau kama qala hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, artinya nih Pak ya, nanti kita bahas. Sesungguhnya iblis itu punya istana di atas samudra. Setiap waktu dia selalu mengirimkan tentaranya ke masyarakat. Dan di antara derajat yang paling tinggi di antara iblis itu, pangkatnya itu adalah yang paling banyak membuat fitnah. Kemudian ada salah seorang setan atau iblis itu datang melaporkan hasil pekerjaannya. Wahai komandan, saya telah melakukan perbuatan ini itu. Kata panglima iblis itu, sebenarnya kamu belum pernah berbuat apa-apa. Kemudian datang lagi, wahai komandan, saya telah memisahkan satu rumah tangga sehingga suaminya menceraikan istrinya. Kemudian iblis itu menarik tentara tadi dan memeluknya dan mengatakan, engkau adalah bintang. Engkau adalah yang hebat kamu. Itu kalau kita ya. Mantap. Karena telah berhasil membuat suami menceraikan istrinya. Oleh karena itu tema kita pagi ini adalah menceraikan istri dengan talak 3. Ya. Gak ada hubungannya dengan lagi topik yang lagi rame nih ya. Jadi Rasul bercerita tentang istana iblis itu, istana setan itu ada di tengah samudra tuh. Bukan di rumah hantu atau bukan di pohon beringin. Kita orang Islam harus berpegang pada nas. Gak ada hadis yang menceritakan bahwa di rumah hantu itu tempat berkumpulnya hantu. Tidak ada.
atau pohon beringin itu tempat berkebun hantu. Ada juga istana iblis, istana syaitan itu ada di tengah atau di atas samudera. Dan setiap hari komandan itu mengirimkan tentara iblis, tentara syaitan itu ke masyarakat, khususnya kepada orang yang beriman. Kalau sudah tidak beriman, gak ada gunanya kan iblis ya. Buat apa menggoda orang tidak beriman? Jadi syaitan iblis itu diutus kepada orang-orang yang beriman. Di sanalah tantangan itu. Dan ukuran ya, kesuksesan iblis itu diukur seberapa banyak dia membuat fitnah, seberapa hebat fitnah yang dibangun, ya, yang dibuat. Semakin besar fitnahnya, semakin hebat. Lalu Rasul cerita, suatu hari datang tuh tentara tuh pada komandan, lapor komandan, saya telah menggoda seseorang sampai dia membatalkan sholatnya. Kata komandan, belum seberapa, gak ada apa-apa. Datang lagi, lapor komandan, saya telah menggoda umat Islam sampai dia tidak berpuasa. Kata komandan, belum seberapa. Lapor komandan, saya telah membatalkan perjalanan umat Islam pergi haji. Belum seberapa. Lapor komandan, saya telah membuat orang ya mencuri. Belum seberapa. Kamu belum mengerjakan apa? Kata Rasulullah, kemudian datang tentara iblis itu, yang lain, akhwat, yang lain, lapor. Wahai komandan, saya telah meninggalkan satu keluarga, ya, mempengaruhi keluarga itu dalam keadaan suaminya telah menceraikan istrinya, sehingga rumah tangganya berantakan. Lalu komandan menarik tentara tadi dan menyimatkan bintang di pundaknya. Engkau adalah yang terbaik. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa urusan rumah tangga itu ternyata sangat penting dan menempati kedudukan tinggi, ya, dan target operasi para iblis itu. Sholat orang digoda dengan setan, ya sampai tidak khusyuk sebagainya. Puasa digoda, haji digoda, pendek kata semua ibadah pasti digoda tuh oleh iblis. Tahukah kita bahwa ibadah yang paling lama itu adalah rumah tangga? Sholat cuma 5 menit, puasa 30 hari, pergi haji cuma 6 hari, selesai. Zakat cuma beberapa detik. Tapi rumah tangga puluhan tahun, Pak. Sangat tergantung bagaimana dia bisa menjaga ritme, irama kehidupan rumah tangga. Kita boleh tanya pada orang-orang, maaf, yang rumah tangganya sampai tua renta itu ya, dan tidak pernah berganti tuh. 60, 70, 80 tahun, 90 tahun, mungkin di kelompok kita ada yang usia gitu, dan dia tidak pernah berganti istri. Contoh, ada gitu. Hah? Harus kita ini punya istri harus kita jaga, Pak. Kalau kita sayang pada istri, muliakan dia, muliakan istri kita, hormati dia. Kalau kita marah pun dengan istri itu, jangan kita sekali-kali merendahkannya tuh, apalagi menghinakan istri kita. Sebut namanya pada suatu kesempatan, apalagi kalau kita sedang berdoa, sebut namanya, ajak dia bercanda tuh, ya, sampai tersenyum, sampai tertawa, terpinggal-pinggal. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sebaliknya manggil istri dot, jangan. Hitam sini hitam, hitam istrinya panggil hitam. Enggak, sekali ngajar aswad.
Itu ke istri kita dia karena kurus itu peang di sini peang. Jangan ya. Panggil sebutan yang bagus. Sini Denok, Denok kan ya sudah ya. Denok. Sini Denok, sini Semok, enggak. Sini Montok, sini Belenok. Sebutan gitu. Ya mungkin kalau bahasa Arab Rasulullah ya Humairah. Kita orang Indonesia ya beda ya, beda karakter. Tapi sebutan itu bagus Pak. Dia mesti tertawa pasti kita sebut. Kalau kita ngambek gitu. Ambil kayu, ambil paku, ambil palu, bikin bangku. Tarik istri, duduk di bangku, pegang lagu, kita raih, bikin lagu, suara merdu. Kan gitu ya. Itu tuh semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkara talak ini perkara penting Pak. Sampai Allah buatkan satu surat khusus, surat apa? At-Talaq. Jadi jangan dikira perkara tolak ini perkara yang berat Pak. Artinya apa? Allah itu menjaga agar rumah tangga itu jangan sampai berantakan. Nanti di rumah Bapak baca surat An-Nisa ayat 34-35. Itu bercerita tentang ya, kalaupun ada kekeliruan pada istri, nusyuz namanya tuh, walati nusyuzahunna ya, jika istri kamu itu nusyuz, ada perbuatan yang kita tidak senang gitu ya. Wah, kenapa kalau pergi ke pasar jangan sampai bedaknya menor begitu dong ya. Nanti kan yang dikenal bukan mama ya. Itu siapa yang bedaknya menor? Itu kan istrinya Pak Fulan, oh Bu Fulan gitu ya. Bukan nama istrinya dikenalkan, pasti nama suaminya. Kan papa jadi malu nih gitu ya. Kalau ke pasar bedaknya jangan menor-menor. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada perkara kita tidak senang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah nih dalam surat An-Nisa mengajarkan kepada kita kasih nasihat dulu tuh. Kasih nasihat. Kalau nggak mempan, langkah kedua, wahjuruhunna fil madhaji. Kalau tidur, bisa ranjang, bekot, bisa ranjang. Sampai Allah mengizinkan kita, kalau istri tidak nurut tuh, boleh dipukul dengan pukulan yang ringan tuh, bukan dengan talak. Tapi dengan pukulan ringan. Kalau masih juga belum nurut tuh, ya, Allah memberikan bimbingan langkah berikutnya apa? Panggil tuh hakim. Kita kan kalau menikah tuh ada saksi tuh ya, dari pihak laki-laki satu, dari pihak perempuan satu. Panggil para saksi tuh, hakim tuh, dari pihak suami panggil dari pihak istri satu lagi, ketemu, bicarakan tentang rumah tangga si Fulan nih, masih bisa diperbaiki enggak? Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalaupun misalnya menemukan jalan buntu ya sudah, dan tidak ada jalan lagi, jangan sekali-kali suami kemudian melontarkan kata talak. Pokoknya sekarang hari ini kamu saya cerai. Karena itu berarti dia sudah jelas-jelas mentalak istrinya. Kata Abu Hurairah dan sebuah hadis, ya, Rasulullah berkata, salasun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun, an-nikah, at-talaq, wa raj'ah. Ada 3 perkara yang kalau kita sungguh-sungguh, maka dia berarti sungguh-sungguh, beneran. Kalau kita ngomong beneran, ya beneran ya, jadi beneran. Kalau kita bercanda, beneran juga, paham ya?
Kalau kita ngomong benar, memang benar kan? Kalau kita bercanda untuk main-main tuh, apa sekarang prank, ya, bercanda tuh, itu jadi juga, benar juga. Apa? 3. 1 nikah, 2 talak, 3 rujuk. 3 perkara ini kita nggak boleh main-main. Bercanda, bablen boleh. Tapi kalau 3 perkara ini fatal. Kan berpengaruh pada kehidupan sahnya hubungan rumah tangga kita. Bapak bisa bayangkan, kalau kita sholat kentut ya, gitu. Kalau kita menyadari, jujur, kita berwudu, kita tinggalkan makmum berwudu. Kalau kita gak jujur, kita sholat, kita kentut, sebelah dengar, kita diem aja tuh, ya. Kita gak jujur tuh. Mana sholatnya kan gak berguna tuh. Begitu habis sholat, kasih tahu temennya, Pak, tadi saya dengar Bapak kentut. Iya, sholat batal, Bapak harus ulang sholat lagi. Haruslah, udah kagok ya, kagok deh. Besoknya baru lagi sholat, dia kentut lagi, ya, kentut lagi. Selesai sholat, kasih tahu lagi, Pak, tadi sholatnya batal Pak, Bapak harus ulang lagi. Tadi kan Bapak kentut. Iya, berarti Bapak sholatnya batal tuh, wudunya batal. Enggak ah, kok gitu? Karena saya memang nggak berwudu, dia bilang. Nah, bayangkan Pak, karena tidak jujur, sholatnya rusak. Begitu saum, kan gak ada yang tahu kita makan di pasar tuh, ya. Makan di pasar, sambil kita pura-pura puasa, nggak jujur tuh, kan saumnya nggak berguna Pak. Tapi 2 perkara itu tidak berimplikasi dengan perbuatan dosa yang lain, paham Pak? Sholat, puasa, zakat, haji, kalau kita gagal, batal tuh, ada kekurangan syarat rukunnya, dia tidak berimplikasi pada perbuatan dosa yang lain. Tapi begitu Bapak bercanda dengan talak, ya, bercanda dengan talak, tuh, batal pernikahannya. Tapi Bapak tetap menggaul istri Bapak, ya, sementara sudah ditalak secara tidak sadar, apa implikasinya? Perzinahan, ya, berapa? Ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari nih. Dulu dalam sebuah hadis mauquf, Imam Baihaqi menceritakan tentang seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Syaibah. Kata Ibnu Syaibah, di zaman Khalifah Umar, ya, ada seorang penduduk Madinah mentalak istrinya dengan talak 1000. Oh, nggak tentang muda. Talak 1000 Pak istrinya tuh. Lalu peristiwa ini dilaporkan oleh masyarakat kepada Khalifah. Ya Khalifah, si fulan itu telah mentalak istrinya dengan talak 1000. Dipanggil. Tanya kata Khalifah, kenapa kamu mentalak istri kamu dengan talak 1000? Kata sahabat tadi, ya Khalifah, saya main-main, saya bercanda. Apa kamu pikir dengan bercanda itu tidak berimplikasi hukum? Nih Pak, hebat Islam nih Pak. Bagaimana hukum Islam bisa melindungi pemeluknya tuh? Gak boleh main-main. Ceraikan kamu dengan talak 3. Sekalipun kamu talak 1000, tetap berlaku talak 3. Makanya talak bain. Talak bain kubro. Nanti kita bahas. Lalu kemudian dicambuk Pak. Si laki-laki tadi yang bermain-main dengan talak itu dicambuk oleh Khalifah. Ya. Dan disahkan, dinyatakan sah talaknya dengan talak bain. Talak 3. 1000 dianggap 3. Kalau talak 3, 3. Ada beberapa pendapat kita singgung. Lalu kemudian Ibnu Hazm, ya, menulis dalam kitabnya Al-Muhallad cerita tentang seorang sahabat yang bernama Yahya bin Abid di Oman, Yordan, sekarang Palestina, ya, paling pertama Palestina.
Kalau ada rezeki boleh main sana, aman. Dilaporkan bahwa ada seorang penduduk Aman itu mentalak istrinya dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Dilakukan. Karena Madinah jauh, kirim surat ke khalifah bahwa kronologinya begini. Orang ini mentalak istrinya dalam keadaan mabuk, ya, tahap 3. Laporkan. Oleh khalifah dijawab, talaknya sah, ya, dengan surat kembali. Talaknya sah. Kemudian ini jadi pelajaran bahwa dalam keadaan mabuk pun, ya, kalau mabuknya itu diniatkan, maka ucapan itu sah. Paham ya? Dia minum dalam keadaan sadar, niat sampai mabuk, maka ucapan itu dianggap sah. Tapi kalau mabuknya itu karena dicekokin oleh orang lain, ya, dia tidak tahu sehingga dia tidak sadar, maka talak itu tidak sah. Bisa bedakan, Pak? Kalau dia berniat mabuk, maka sah ucapan. Tapi kalau dicekokin orang lain, ya, dikerjain oleh orang lain, maka tidak sah talak itu. Ucapan talak itu ada 2. Satu yang syar'i, yang jelas. 2 kinayah. Syar'i itu jelas, kinayah itu kiasan. Kalau yang syar'i jelas-jelas seperti saya cerai kamu, sah. Mulai hari ini kamu gak boleh tinggal di rumah ini, sah. Jelas-jelas dia. Tapi kalau yang kinayah, kiasan itu, dulu Rasulullah SAW pernah mentalak seorang istri dengan kinayah. Siapa namanya? Ibnatul Jaun. Dia ada polemik di masalah pernikahan Rasul dengan Ibnatul Jaun. Dia dinikahkan oleh keluarga dengan Rasulullah SAW. Ketika dipanggil, mau disambangi oleh Rasulullah SAW, dia menolak, gak mau. Dia berkata, ya Rasulullah, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Saya nggak mau dengan kamu ya Rasulullah. Ini Rasul Pak, Presiden Pak. Ada wanita nggak mau dinikahi Pak di zaman Nabi. Saya nggak mau dinikahin kamu ya Rasulullah. Kata Rasul bilang, Pati bi'azini. Benar, kamu telah berlindung kepada Allah Zat yang Maha Agung. Sekarang ilhaqi bi'ahliki, kembali kepada keluarga. Ucapan kembali kepada keluarga itulah oleh para ulama dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa talak dengan ucapan kiasan sah. Sekalipun di sana tidak ada kata talak, kata cerai, kata pirok, tapi kalau itu bermuatan memberikan kesan cerai, memberikan kesan talak, maka sah talak. Bayangkan Pak, berapa kali kita telah melakukan ucapan yang tidak kita bisa kontrol dengan istri kita nih sejak kita menikah. Kadang-kadang kita tidak sadar tuh kalau ucapan itu bermakna talak. Berapa kali? Oke, yang sudah. Sekarang jaga mulut kita nih, jangan sampai kemudian keluar ucapan kiasan yang memberikan kesan itu mengusir istri kita, mentalak istri kita, menceraikan istri kita. Nauzubillah. Kenapa? Karena implikasi hari-hari berikutnya adalah perzinahan. Ya, kan bisa besar kan? Kita tidak mau itu semua. Lah, mana talak 3? Ibnu Taimiyah, ini ulama-ulama belakangan ini, kelompok Salafi, Wahabi itu pakai dasar ini bahwa talak itu berapapun yang diucapkan dia tetap menjadi talak 1. Paham ya? Tapi ulama belakangan, Ibnu Taimiyah, setelah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tuh dan seterusnya. Tapi jumhur ulama mutaqaddimin, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad tuh, Imam Hambali semua
dia membolehkan talak 3. Jadi talak 100 dihitung 3, ya. Talak 1000 dihitung 3. Tapi ulama mutaakhirin belakang ini bahwa talak itu harus diukur dengan 1 kali saja. Rujuk, yang kedua talak lagi, talak 2. Rujuk lagi, talak 3. Ya. Lah kita beruntung di Indonesia, Pak. Karena ada perbedaan, Pak, ya. Perbedaan tentang talak 1 dan talak 3 nih, ya. Kita beruntung di Indonesia ada pengadilan agama yang bisa menentukan apakah ucapan tadi, perilaku suami tadi berimplikasi talak 1, talak 2, atau talak 3. Maka pengadilan yang menetapkan. Enak kan, Pak? Mabuk, pengadilan. Tetapkan pengadilan. Itulah gunanya kita menikah, dicatat di catatan kantor urusan agama, ya. Dinyatakan sah talaknya atau rujuknya melalui pengadilan. Kita beruntung punya pengadilan agama, hasil karya para ulama-ulama terdahulu. Jadi sekali lagi, jaga nih Pak, ucapan nih, perkara talak nih, implikasinya berat nih. Kita sering mendengarkan kisah-kisah para selebriti itu, ya, baru 2 hari, 3 hari, seminggu cerai. Kalau sudah talak 3, maka dia tidak boleh menikah lagi, ya. Harus diselingi dengan muhalil, ya, diseling oleh orang lain dulu, diselang apa diseling, selang-seling. Kalau sudah talak bain, maka harus diseling dengan pria lain dan harus melakukan persetubuhan tuh, ya. Nggak boleh direkayasa tuh, Pak. Karena dia, nikahin istri saya, ya, pada supir kita, karena sudah talak 3 nih. Nanti kamu jangan apa-apain, ya. Nggak boleh, nggak kaji, ya. Justru harus dilakukan tuh, Pak. Ya. Harus dilakukan. Kalau sudah diceraikan oleh supir tadi, baru kita boleh menikah. Apa maksudnya? Supaya memberikan pelajaran agar tidak main-main tuh. Bapak bisa bayangkan, ya, istri kita dipakai oleh orang lain dalam keadaan kita menikah kembali, kan tentu tidak enak, Pak. Ya, tidak enak. Kalau motor bekas dipakai si fulan, masih kita bisa harapin. Mobil yang kita beli, mobil bekas kita beli dari si fulan, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau istri kita dipakai si fulan, oh ya, nggak ada yang bisa diharap. Apalagi posturnya gede besar. Maaf. Jadi sekali lagi, jangan main-main, Pak, dengan perkara ucapan yang bernada atau bermuatan talak, bermuatan cerai, baik diucapkan jelas ataupun kinayah, kiasan, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, baik dalam keadaan bercanda, iseng atau prank. Bahkan nih dengan tulisan pun, dengan WA, kalau kita tahu tuh benar dari si fulan, ya, teleponnya dari si fulan, WA-nya dari si fulan, chattingnya dari si fulan, betul, maka talak itu dinyatakan sah. Mbak, Bapak misalnya punya sangat tuh simpanan di Surabaya, contoh tuh, ya, WA, ya, di sini pakai bahasa kiasan dia. Tuh, ini betul nih dari si fulan, ada saksi dan sebagainya. Maka talak itu sah. Ya. Sekalipun sindiran, sekalipun kiasan, sekalipun surat, bahkan dengan wakil, tuh, diwakili, boleh. Saya nggak berani nih ngomong cerai kepada istri saya. Ya. Gue bisa wakilin ya. Tolong sampaikan kepada dia bahwa dia sudah cerai. Sah, sah tuh, Pak. Tuh. Jadi inilah hukum Islam.
di mana Allah memberikan batasan yang sangat ketat dalam Quran. Nanti di rumah pelajari surat At-Tolak tuh, khusus tentang perkara talak. Ya. Penting gak kira-kira? Penting. Kalau nggak mungkin Allah bikin satu surat Pak, tentang perkara talak ini. Karena selama ini umat Islam menganggap remeh, menganggap enteng kita ucapan itu, menganggap talak itu perkara biasa. Biasa. Padahal itu lebih besar pengaruhnya aplikasinya dibandingkan dengan ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu berhati-hati di dalam ucapan. Lebih berkaitan dengan perkara kehidupan rumah tangga. Itu saja ya, yang bisa saya sampaikan. Fattaqullaha tata'tum wa la minkum illa bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.